Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada perkuliahan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, rahmat, berkah, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali ya dalam perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang mana minggu lalu Anda sudah melaksanakan ujian tengah semester dan kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi tentang karya tulis ilmiah. Baik, tentu teman-teman sebenarnya sudah tahu lah ya karya tulis ilmiah itu apa dan bagaimana cara membuatnya. Setidaknya Anda sudah punya basic atau dasar di dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. Pada saat Anda sekolah menengah atas tentu sudah pernah mendengar ini dan mungkin bahkan ada yang sudah pernah mengikuti kejuaraan lomba karya tulis ilmiah begitu ya. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan melanjutkan materi tentang karya tulis ilmiah. Jadi nanti teman-teman ini diharapkan untuk mampu menyusun karya tulis ilmiah ya, outputnya. Jadi saya sebenarnya sebelum menjelaskan tentang karya tulis ilmiah itu apa, saya ingin menyampaikan dulu mungkin gambaran perkuliahan kita ini nanti setelah UTS itu akan seperti apa sampai menjelang ujian akhir semester gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk pertemuan kita hari ini tentu saya akan memberikan dulu pengantar-pengantar dalam menyusun karya tulis ilmiah. Kemudian nanti selepas itu saya akan lebih memberikan kesempatan pada teman-teman. Baik, sekarang kita memasuki materinya ya. Di slide pertama di sini saya menyampaikan tentang hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis atau karangan ilmiah adalah karangan yang menyajikan gagasan atau argumen keilmuan berdasarkan fakta. Nah, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, berdasarkan fakta. Jadi kalau hanya pendapat Anda semata, itu namanya opini. Itu belum bisa dibuktikan keilmiahannya. Nah, fakta ini biasanya dapat dibuktikan keilmiahannya jika terdapat data-data atau bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang disebut dengan karya tulis ilmiah. Kemudian, gagasan keilmuan itu harus dapat dipercaya dan diterima kebenarannya, ya, tentu saja gitu kan. Nah, kemudian penyajiannya harus secara benar gitu. Gagasan dalam karya tulis ilmiah ini juga seharusnya disajikan dengan tidak membuat pihak lain atau pembaca ragu untuk menerimanya. Nah, penyajian karya tulis ilmiah harus dilakukan secara logis ya. Dengan karya tulis ilmiah ini berarti karangan yang menyajikan argumen dengan menggunakan logika berpikir secara benar. Baik, kemudian mengenal karya tulis ilmiah ya. Sekarang di slide kedua. Di slide kedua di sini kekhususan karya tulis ilmiah di sini adalah mengupas permasalahan pengetahuan. Yang kedua, membuktikan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini sebenarnya ada mata kuliahnya sendiri ya. Tidak di mata kuliah ini. Nanti mungkin ada di semester 5 atau semester 6 akan mendapatkan mata kuliah ini biasanya 3 SKS ya. Ya, baik. Berikutnya, C, menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah. Baik, yang berikutnya di slide ketiga ada pengguna karya tulis ilmiah. Di sini ada para ilmuwan, peneliti, praktisi, profesional akademik atau pendidik, pelajar dan mahasiswa. Nah, Anda di sini masuk dalam kategori pengguna karya tulis ilmiah wajib ya, teman-teman. Karena mahasiswa itu memang bukti bahwa mahasiswa ini menempuh jenjang pendidikan, memang salah satu buktinya ditunjukkan dengan adanya karya tulis ilmiah, yaitu skripsi gitu ya. Semua pihak yang terlibat dan mengembangkan karya tulis ilmiah seharusnya memiliki kemampuan menyusun karya tulis ilmiah. Ya, baik. Nah, karya tulis ilmiah itu dengan non ilmiah apa sih bedanya gitu ya? Perbedaan dengan karya tulis non ilmiah. Karya tulis ilmiah di sini memiliki fakta-fakta yang umum, sedangkan yang non ilmiah ini
faktanya berupa pribadi tentunya karena opini gitu ya. Kemudian di karya tulis ilmiah metodologi penulisan ilmiahnya prosedural, sedangkan di karya tulis ilmiah non ilmiah itu model penulisannya beragam. Sedangkan di karya tulis ilmiah kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif pastinya ya teman-teman, karena kalau ada data-data otentik. Jadi misalnya kayak Anda ingin menganalisis tentang seberapa banyak perceraian yang ada di Ponorogo umpamanya. Nah, itu tentu Anda bisa mengambil data dari Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo. Oh, di sana ada sekitar 70% di tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan umpamanya. Dan itu Anda kutip dari datanya Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo, maka itu sudah menjadi sebuah data yang dapat dibuktikan secara objektif. Oke, kemudian kalau karya tulis non ilmiah itu bersifat subjektif tentunya ya, karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya, hanya dia semata umpamanya yang mengatakan bahwa itu benar, sedangkan yang lainnya belum bisa mengatakan bahwa itu benar. Gitu teman-teman. Nah, ini yang paling penting nih, jenis karya tulis ilmiah. Di jenis karya tulis ilmiah ini ada makalah, laporan penelitian, skripsi, diktat, buku teks, dan lain sebagainya. Sedangkan karya tulis non ilmiah ada opini ya, artikel non fiksi ya, kemudian berita atau features yang non fiksi juga, cerpen, novel, puisi. Ini merupakan karya tulis non ilmiah. Tentu teman-teman bisa membedakan lah ya, karena bahasanya juga sudah berbeda gitu. Baik, secara lebih lanjut di PowerPoint saya ini sudah saya sampaikan secara detail ya tentang isi setiap karya tulis ilmiah itu apa saja, mulai dari laporan, makalah, kertas kerja, skripsi, itu semua sudah ada di PowerPoint saya. Dan ada tesis dan disertasi itu apa, tentu teman-teman di sini juga harus membaca dengan detail gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini PowerPoint-nya nanti bisa teman-teman pelajari dengan baik, dan materi ini sebenarnya bisa dipelajari secara individu maupun kelompok ya, untuk memahamkan teman-teman mengenai bagaimana sih penyusunan karya tulis ilmiah, karena ini bekal Anda. Menyusun makalah juga memiliki bekal ini gitu ya, membutuhkan, nanti akan saya buat dalam bentuk kelompok. Mungkin ada beberapa kelas yang sudah siap kelompoknya gitu ya. Pada dasarnya saya membutuhkan sekitar 6 atau 7 ya, 7 lah paling enggak ya teman-teman, 7 kelompok. Saya membutuhkan 7 kelompok, sehingga ketika kelas Anda berjumlah umpamanya 35 mahasiswa, maka 35 mahasiswa ini dibagi 7 kelompok. Jadinya berapa anggota kelompoknya? 5 ya berarti ya. Nah, semacam itu. Jadi nanti silahkan selepas ini kalian diskusi dengan teman-teman di kelas, di grup gitu ya, untuk membuat kelompok. Masing-masing kelas saya membutuhkan 7 kelompok saja. Silahkan dibagi sama rata sesuai kesepakatan dengan teman-temannya. Saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada teman-teman semua untuk membagi kelompok ini, karena saya anggap teman-teman semua ini sudah dewasa, jadi tidak perlu saya harus mendikte satu persatu berkaitan dengan anggota kelompok dan lain sebagainya. Baik, yang kedua, nanti setelah teman-teman terbagi dalam beberapa kelompok, tugas Anda adalah menganalisis ya, berdiskusi dengan teman-teman di kelompoknya. Kemudian nanti setelah diskusi Anda harus mempresentasikan ya tentunya ya di kelas gitu ya, atau secara virtual. Nah, kemudian pembagiannya bagaimana? Pembagiannya seperti ini. Nanti kelompok 1 sampai kelompok 3 itu akan menganalisis tentang penyusunan skripsi ya. Jadi kelompok 1 sampai 3 ini menganalisis tentang skripsi gitu. Nah, kemudian yang kelompok 4 sampai 7 itu menganalisis tentang artikel jurnal ilmiah gitu ya. Jadi ada 2 hal yang dianalisis, yaitu skripsi dan artikel jurnal ilmiah. Nah, kemudian analisisnya apa ya Bu yang dianalisis? Yang dianalisis ada 2 hal. Yang pertama adalah tentang aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan itu kita sudah pelajari ya teman-teman dari awal gitu kan. Kita sudah pelajari
mulai dari penggunaan tanda baca, ejaan, kata baku tidak baku, kemudian dari kalimat yang efektif, paragraf dan lain sebagainya. Tentu ini kita sudah bahas gitu. Nah, itu yang Anda analisis yang pertama. Jadi nanti Anda menganalisis kalau umpamanya kelompok 1 tentang skripsi, maka Anda menganalisis tentang bagaimana kebahasaan, ya. Yang pertama kebahasaan dalam skripsi tersebut. Ada bacanya, kalimat efektifnya, kata baku tidak bakunya seperti apa? Apa yang Anda temukan di dalam skripsi tersebut? Yang kedua yang harus Anda analisis adalah keilmiahan. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu ada beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa. Yang pertama di sini tentunya adalah keilmiahannya, ya. Maksudnya bisa dinalar nggak sih, masuk logika nggak sih apa yang disampaikan di dalam tulisannya gitu, ya. Valid tidak datanya, kemudian logis tidak, ya, dapat dinalar, kemudian sistematis tidak dalam penyampaiannya, kemudian data-datanya seperti apa, cara mengambil datanya dan lain sebagainya gitu. Jadi saya berharap teman-teman itu akhirnya setelah Anda menganalisis baik skripsi maupun artikel jurnal ilmiah ini, Anda memiliki pengalaman tersendiri, ya, ini tentang seluk-beluk skripsi ini dan karya tulis atau artikel jurnal ilmiah ini gitu, ya. Maaf. Nah, kenapa Bu kita harus tahu itu gitu, ya? Karena Anda harus nantinya tugas individu setiap mahasiswa adalah menyusun karya tulis ilmiah, ya. Berupa apa? Di dalam buku saya sudah ada, ya, berupa PKM, program kreativitas mahasiswa. Ini saya setiap tahun selalu memberikan tugas ini supaya mahasiswa itu tertantang untuk membuat PKM. Nah, program kreativitas mahasiswa ini adalah salah satu nama program yang diluncurkan oleh Kemendikbud, di mana program ini dispesialisasikan khusus mahasiswa. Ini adalah hibah penelitian, ya teman-teman. Hibahnya sekitar 5 juta sampai 12 juta per proposal. Jadi kalau teman-teman bisa mengajukan proposal penelitian ini dan tembus, maka akan didanai sesuai dengan proposal Anda. Jadi proposalnya itu kira-kira sekitar 5 juta sampai 12 juta. Anda mau memaksimalkan 12 juta boleh, asalkan isi dari proposal Anda memang logis untuk didanai sekitar 12 juta tersebut. Kira-kira semacam itu, ya. Itu untuk tugas individunya. Kemudian apakah tugas individu ini wajib, Bu? Iya, wajib ain. Jadi memang itu sudah dari dulu kala. Saya kalau memang mata kuliah ini tugas wajibnya atau tugas akhirnya nanti yang akan dikumpulkan pada saat menjelang akhir semester adalah menyusun PKM, wajib ain. Jadi memang itu sudah dari dulu kala. Saya kalau memang mata kuliah ini tugas wajibnya atau tugas akhirnya nanti yang akan dikumpulkan pada saat menjelang akhir semester adalah menyusun PKM atau menyusun karya tulis ilmiah. Biasanya setiap tahun saya akan berubah-ubah sih. Kadang-kadang saya berupa PKM, kadang-kadang saya berupa artikel gitu. Tapi itu semua tidak mengurangi tidak mengurangi keilmuannya gitu, sama keilmuannya, hanya bentuknya atau formatnya saja yang berbeda gitu, ya teman-teman. Minggu depan setelah saya menyampaikan ini tadi bahwa ada penugasan kelompok, saya harapkan mulai minggu depan sudah ada yang mulai presentasi dimulai dari kelompok 1, ya teman-teman. Jadi minggu depan kelompok 1 sudah mulai mempresentasikan tentang ini analisis skripsi gitu, ya. Silahkan nanti didiskusikan. Nah, kemudian hal-hal apa saja Bu yang harus dipersiapkan untuk presentasi gitu, ya. Tentu di teman kelompok ini harus mencari satu skripsi gitu, ya,
skripsinya itu harus berkaitan dengan bidang Anda. Jadi kalau namanya Anda dari kesehatan, ya Anda silakan mencari skripsi tentang kesehatan. Kalau Anda dari hukum, ya silakan cari skripsi tentang hukum. Kalau dari PAUD, ya nyari skripsi tentang PAUD dan lain sebagainya. Sesuai dengan bidang Anda ya teman-teman. Nah, kemudian setelah dapat skripsi, apa yang harus dilakukan? Analisis. Dua yang dianalisis, yang satu kebahasaan, yang kedua ada keilmiahan. Logis nggak sih isinya, dapat dipertanggungjawabkan nggak sih isinya gitu ya, bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu apa dari skripsi itu gitu ya. Nah, kalau yang pertama tadi kebahasaan, tentu Anda sudah paham lah ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang paling penting itu yang kedua, yang keilmiahan ini. Tentu kalian harus bisa mendeskripsikan ini skripsi tentang membahas tentang apa gitu ya. Tentu Anda harus membaca dong ya isinya apa. Jadi tentang apa, bagaimana, di mana, kapan, seperti apa, solusinya bagaimana. Nah, itu Anda harus menjabarkan, harus menjelaskan, karena itu bisa menjadi sebuah ilmu baru bagi Anda maupun teman-teman Anda yang menyimak Anda. Nah, jadi setelah Anda mendiskusikan ya dengan kelompok Anda masing-masing, silahkan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Silahkan dibuat dalam bentuk PowerPoint, lalu nanti minggu depan bisa dipresentasikan di kelas Google Meet gitu ya. Nah, apakah hanya PowerPoint saja Bu yang harus dikumpulkan? Tidak, Anda juga harus menyusun makalah ya teman-teman, makalah. Di dalam makalah itu ada cover, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada langsung bab 1 ya, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat gitu ya. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka berisi presentasikan di kelas Google Meet gitu ya. Nah, apakah hanya PowerPoint saja Bu yang harus dikumpulkan? Tidak, Anda juga harus menyusun makalah ya teman-teman, makalah. Di dalam makalah itu ada cover, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada langsung bab 1 ya, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat gitu ya. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka berisi teori-teorinya. Bab 3 tentang pembahasan. Pembahasan itu ya hasil dari analisismu dengan teman-temanmu itu tadi yang kamu bahas, baik dari kebahasaan maupun dari keilmiahannya. Dan yang terakhir adalah penutup atau simpulan dan saran, serta yang terakhir lagi di halaman berikutnya ada daftar pustaka. Seperti itu teman-teman terkait tugasnya. Jadi yang pertama dia harus menyiapkan PowerPoint-nya. Silahkan itu utama, PowerPoint-nya itu disiapkan lebih awal daripada makalahnya. Kalau makalahnya belum selesai itu masih bisa menyusul. Dan biasanya ketika presentasi itu bisa ada masukan-masukan dari teman-temannya. Nah, itu bisa disusulkan di makalahnya. Jadi makalahnya boleh dikirimkan sesudah presentasi. Tetapi untuk PowerPoint itu harus disiapkan sebelum presentasi ya. Bahkan harus dibagikan ke grup sebelum Anda presentasi supaya teman-temannya nanti membaca dulu PPT Anda supaya bisa siap-siap untuk bertanya. Saya berharap diskusi ini aktif, tidak pasif. Karena kelas mahasiswa sekali lagi, bukan siswa. Jadi saya tidak mau mendengar atau melihat bahwa kelas ini pasif. Tidak ada suasana diskusi, semua hanya diam saja. Ya, ini tentu kurang bagus, kurang efektif ya. Tujuannya di sini untuk saling menimba ilmu, bukan untuk saling menjatuhkan. Sekali lagi, kita bisa belajar bahasa Indonesia ini ya hanya di semester ini. Jadi jangan disia-siakan waktunya untuk belajar. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Walidha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya, sampai jumpa.